Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dengan NIM 22401010102. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Fikih Ibadah oleh Bapak Dr. Ahmad LC MHI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jahar dalam sholat. Dalam melaksanakan sholat berjamaah, khususnya pada rakaat-rakaat yang bacaannya dijaharkan seperti pada saat subuh, maghrib, dan isya, sering kita mendengar imam membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras sebelum membaca Al-Fatihah. Namun di beberapa tempat, imam justru membaca basmalah dengan suara yang pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Perbedaan ini sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat awam. Apakah memang harus dibaca keras atau justru sebaiknya tidak dikeraskan? Istilah jahar basmalah sendiri merujuk kepada praktik membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim secara keras dalam sholat berjamaah, terutama pada rakaat yang bacaannya dikeraskan. Perbedaan pendapat mengenai hal ini telah muncul sejak masa para sahabat dan diteruskan oleh para imam mazhab. Masing-masing memiliki dalil dan pemahaman yang kuat. Mazhab Syafi'i memandang bahwa basmalah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Oleh karena itu, disunnahkan untuk membacanya secara keras. Sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan pernah melakukannya. Imam Syafi'i dan para pengikutnya menjadikan beberapa hadis dari sahabat seperti Anas bin Malik dan Abu Hurairah sebagai landasan. Dalam praktiknya, mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i, sehingga kita sering mendengar imam menjaharkan bacaan basmalah dalam sholat berjamaah. Salah satu dalil yang digunakan adalah hadis dari Anas bin Malik. Ia berkata yang artinya, "Aku sholat di belakang Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua memulai bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Mazhab ini juga merujuk pada ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Ayat ini dianggap sebagai bagian dari surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i, sehingga dibaca keras sebagaimana ayat-ayat lainnya. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mereka, basmalah bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah, melainkan ayat pembuka yang berdiri sendiri. Maka, dalam pelaksanaan sholat, basmalah dibaca dengan suara yang pelan atau bahkan tidak dibaca sama sekali saat sholat jahar. Hal ini juga berdasarkan pada hadis yang menyebut bahwa Rasulullah membuka bacaan sholat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa mendahuluinya dengan basmalah secara keras. Di antara hadis yang menjadi dasar mereka adalah dari Anas bin Malik. Ia berkata yang artinya, "Aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan aku tidak mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim." Hadis riwayat Muslim. Mazhab Maliki juga merujuk pada praktik penduduk Madinah di masa Imam Malik, di mana Rasulullah SAW tidak menjaharkan basmalah. Oleh karena itu, menurut mereka bacaan dimulai langsung dari ayat Alhamdulillahirrabbilalamin sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Hambali berada di antara keduanya. Dalam mazhab ini terdapat dua riwayat, yang satu memperbolehkan membaca basmalah secara keras dan yang lainnya menyarankan dibaca pelan. Namun, dalam praktiknya mayoritas ulama Hambali cenderung memilih untuk membaca pelan sebagai bentuk kehati-hatian dan menjaga kekhusyukan. Dalam hal ini, mereka menerima adanya versi dari Nabi dan memperbolehkan keduanya, selama tidak diyakini sebagai hal yang wajib. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita dapat memahami bahwa jahar basmalah
bukanlah perkara pokok yang harus dipertentangkan. Ini termasuk dalam ranah khilafiyah, yaitu perbedaan yang muncul dari ijtihad para ulama yang masing-masing memiliki dalil dan hujah. Dalam menyikapi perbedaan ini, kita dianjurkan untuk bersikap toleran dan tidak mudah menyalahkan pihak lain, serta saling menghormati pilihan ibadah yang berbeda selama tetap berada dalam koridor syariat. Saya pribadi mengikuti mazhab Syafi'i dalam jahar basmalah karena memang lingkungan tempat saya tinggal, saya mayoritas menganut mazhab ini dan sejak kecil saya sudah terbiasa mendengar imam menjaharkan bacaan basmalah dalam sholat. Marilah kita menjaga ukhuwah dan persaudaraan dengan ilmu dan akhlak yang baik. Itulah tadi penjelasan tentang jahar basmalah dalam sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.